Bagi kamu-kamu yang baru saja lulus dari pendidikan keperawatan, yang pertama kamu lakukan adalah mendaftar di PPNI. Akses websitenya ya, ppni-ina.org. Kemudian kamu akan temukan PPNI seperti itu ya. Jadi pilih saja home tadi itu, kemudian ada 4 pilihannya. Klik bagian registration karena kamu akan mendaftar baru. Nah, kemudian dengan ini saya menyatakan bersedia. Nah, jadi kalau kamu jadi anggota PPNI pastikan kamu tahu isi ADART, jadi download saja. Kenapa? Karena di situ berisi tentang hak dan kewajiban kamu sebagai anggota PPNI. Jadi jangan tidak baca ya. Nanti ketika diminta kewajibannya tidak mau dilaksanakan. Juga kode etik ya. Nah, karena di sana PPNI itu dituntut, anggota PPNI itu memiliki kewajiban dan hak yang menuntutnya untuk dilaksanakan. Lalu pilih dalam negeri kalau kamu memang mendaftarnya dari dalam negeri. Nah, ini basic data entry diisi sesuai dengan KTP ya. Nama, kemudian KTP, nomor KTP dan lain-lain, sesuaikan saja dengan isi seluruh yang ini ya, seluruh data-data tersebut sesuai dengan keinginan sistem. Jadi jangan ada yang dikosongkan. Salah satu hal yang paling penting saat pendaftaran adalah bagian keterangan keanggotaan. Kamu pilih jenis perawat, apakah vokasi atau profesi ya, sesuai pendidikan berarti. Pilih provinsi di mana kamu berada, kemudian kabupaten kota ya. Nah, lalu pilih komisariat berdasarkan ada 2 ya, domisili atau tempat kerja. Domisili artinya di mana kamu sekarang berada. Untuk memudahkannya kamu nanya saja kepada perawat yang ada di sekitar tempat tinggalmu, pasti mereka sudah terdaftar ya. Nah, mereka tanya aja, ini di mana komisariat terdekat yang ada di tempatmu ya, karena kamu kan tidak bekerja. Kalau mudahnya ya ke puskesmas saja. Satunya adalah tempat berdasarkan tempat kerja. Kalau tempat kerja kan gampang, tinggal nanya saja teman kita di mana dia terdaftar, maka bisa langsung tahu. Nah, masukkan email dan ulangi email ya, jangan salah. Setelah daftarkan tadi diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini memberitahuannya ya. Apa yang kita lakukan selanjutnya adalah menghubungi pengurus DPK-nya. Makanya tadi kita bertanya kepada teman kita yang sudah terdaftar lebih dulu, berdasarkan domisili kalau kita belum bekerja, atau berdasarkan tempat kerja kalau sudah bekerja. Nanti minta bantuan pengurus DPK, temui ya, atau telepon kalau tak dapat nomor teleponnya, minta verifikasi atas nama kita gitu ya, sebagai pemohon untuk pendaftaran anggota baru. Nah ini ya. Nah, setelah pengurus DPK mendapat informasi tentang pendaftar, pengurus akan masuk ke akun adminnya. Jadi ini hanya dimiliki oleh pengurus komisariat, pengurus daerah, kemudian juga pengurus wilayah dan pusat, hanya pengurusnya saja. Nah, bagian ini ya, bagian registrasi anggota baru itu admin DPK akan mencari nama kita. Nah, setelah menemukan nama kita sesuai dengan datanya ya, jadi harus benar nama, email dan nomor HP-nya. Kemudian bagian itu kan ada DPK, DPD, DPW dan bayar gitu ya. Yang diklik oleh pengurus atau admin DPK adalah yang DPK-nya. Begitu diklik secara otomatis seperti ini ya, akan ada verifikasi data lagi ya. Kemudian sudah benar tinggal yes saja. Valid ke datanya ya yes, misalnya valid. Langsung simpan. Nah, begitu diklik simpan ini, maka secara otomatis virtual account itu akan terkirim ke email pemohon. Nah, segera saja pemohon membayarnya melalui transfer kah, ke teller, ke ATM kah, atau ke mobile banking kah ya. Itu yang penting tujuannya ke BNI, karena tabungan kita bekerja sama sama BNI ya. Kode virtualnya dikeluarkan oleh BNI. Kode BNI 009 kalau kita tidak punya tabungan BNI karena kita transfer ya. Tapi kalau kita punya tabungan BNI ya langsung saja. Kode virtualnya itu yang kita masukkan ke transfernya. Ini 16 digit biasanya dan harus benar. Kemudian setelah selesai ya kita tinggal menunggu saja prosesnya. Yang penting kita sudah bayar ya. Tadi dibayar.
kemudian sudah dibayar, kita boleh beritahu pengurus DPK supaya pengurus DPK memberitahu ke DPD sampai ke pusat gitu ya. Jadi pengurus DPD itu yang memberitahu ke atasnya lagi, ke provinsi, ke pusat untuk diverifikasi lanjutan. Nah, kita dapat aksesnya di mana? Di email kita, username dan passwordnya baru kita bisa akses login box. Setelah kita terdaftar sebagai anggota PPNI, maka kita bisa mengakses akun PKB kita ya. Jadi fasilitas yang kita dapatkan setelah terdaftar sebagai anggota PPNI ya, yaitu yang pertama kita sudah punya akun ya yang bisa mengakses PPNI, karena PPNI cuma punya satu saja website, yaitu yang ppni-ina.org ya, yang digunakan oleh 1 juta lebih anggota PPNI di seluruh Indonesia. Di dalamnya berisi beberapa fasilitas, yaitu yang pertama data keanggotaan. Nah, data keanggotaan itu kita bisa edit ya, perbaiki, kecuali namanya yang tidak bisa diedit karena dikunci dari pusat. Ini mungkin karena dulu banyak sekali admin itu yang oknum ya, yang tidak bertanggung jawab, yang mengganti nama orang lain, sehingga ada yang komplain kok namanya hilang padahal yang bersangkutan masih anggota. Mungkin ya, dan ada beberapa hal lain mungkin yang menyebabkan kenapa itu dikunci. Yang kedua adalah kita bisa memasukkan SKP atau satuan kredit profesi yang kita kumpulkan selama 5 tahun yang digunakan sebagai syarat perpanjangan STR ke depannya ya. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa gunakan untuk mendaftar STR baru atau mengajukan STR baru. Karena apa? Karena yang dibutuhkan adalah terdaftar di profesi itu sesuai undang-undang, kemudian juga ada kode etiknya. Nah, untuk surat pernyataan kode etik itu tertera di dalam akun PKB kita yang bisa di-download. Jadi tidak boleh diketik sendiri, diubah sendiri semaunya. Jadi langsung di-download saja di dalam akun PKB kita yang bagian kode etik itu. Kemudian dikasih materi tanda tangani. Nah, itu dipakai untuk pendaftaran STR baru. Selanjutnya, selain ketiga hal di atas, kita juga bisa memasukkan data-data SIPP ya. Yang terbaru itu sebenarnya ada lagi untuk pengurusan SIP Vaskes, tapi sepertinya belum bisa digunakan karena masih tahap dicoba ya. Untuk penerbitan rekomendasi kemungkinan kedepannya mungkin tahun depan 2023 itu, bukan tahun depan, tahun ini ya, 2023 itu barangkali sudah mulai bisa digunakan rekomendasi SIPP secara online. Nah, kalau selama ini kan manual gitu ya pengajuannya. Nah, apalagi ya selain keempat hal itu, banyak lagi sebenarnya yang bisa kita nanti manfaatkan untuk kegunaan-kegunaan yang lain ya. Jadi menjadi anggota PPNI itu bukan hanya sekedar membayar iuran, tapi juga menggunakannya untuk aktivitas organisasi. Jadi sebagai anggota profesi kita harus bisa memanfaatkan betul posisi kita atau keberadaan kita di dalam anggota PPNI, apalagi kita menjadi pengurus ya, itu harus bisa berguna untuk organisasi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pembayaran iuran PPNI itu dilakukan setiap tahun dan melalui kode virtual. Nah, itu salah satunya ya tadi ya kegunaannya. Jadi sekarang itu kita bayar iuran itu ya, anggota baru dan anggota lama itu ya, itu setiap tahun sekali di awal tahun, kemudian dibayarnya melalui bank gitu ya, lewat akun PKB kita menggunakan kode virtual. Jadi mungkin begitu saja teman-teman anggota PPNI baru, adik-adik yang baru lulus ya, bagaimana cara menjadi anggota PPNI dan prosesnya bisa dilihat apabila ingin hal-hal yang lain ya terkait dengan keanggotaan, ada di video yang lain. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.